Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel si Cau. Kali ini ya seperti yang kalian lihat lah, udah banyak banget sesajen di depan saya. Dan kali ini si Cau akan coba untuk merakit sebuah PC. PC apa nantinya akan kita rakit? Simak terus selengkapnya hanya di channel si Cau. Intro dulu. Dan ya, sesuai dengan apa yang saya omongin di awal tadi, kali ini si Cau akan coba untuk merakit sebuah PC dari Intel ya, Intel Gen ke-10, Intel generasi terbaru yang baru rilis beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Kali ini si Cau pakai Intel yang low budget ya, yang paling murah, yang paling rendah, yaitu seri Intel Core i3 10100 ya, dengan soket yang baru juga, soket LGA 1200. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga kaum kere-hore. Dan saya nggak sendirian seperti biasa, akan ada, nah ini dia si Mamang baru muncul sekarang. Hei Mang, hei, centil amat si Mamang. Mang, review PC Mang. Ya, sombongin dulu dong, sombongin dulu komponen-komponennya. Setelah sekian lama ya, akhirnya kebeli juga nih PC, kebentuk juga nih PC. Nah, ini dia sekilas tentang komponen-komponennya yang nanti akan saya coba bahas sedikit-sedikit lah ya. Ya, kita langsung masuk di tahapan perakitan ya. Motherboardnya saya pakai MSI ya, MSI H410M Pro, soket LGA 1200. Walaupun murah, tapi ini udah support Intel Gen ke-10 yang baru ya. Tapi ini murah kalau misalkan kalian rakit yang i5 atau i7, saya rekomendasiin pakainya yang motherboard seri B460 ya, B460 ke atas lah, recommended. Soalnya kalau pakai motherboard seri ini banyak orang bilang gak akan maksimal kinerjanya ya, karena murah dan emang didesain untuk kaum kere-hore kayak si Cau ini. Ya kasih alas dulu ya biar gak jebol nanti, biar enak juga. Nah, ini penampakan dari motherboard dan juga fan Intel bawaan ya. Untuk unboxing dan pemasangan prosesornya saya lupa, nggak ke-record kayaknya atau kehapus gitu. Jadi mohon maaf untuk pemasangan prosesor dan unboxingnya, saya belum bisa nampilin sekarang. Mungkin di next video perakitan lah ya. Barangkali nanti saya bisa review lagi dengan PC-PC yang lainnya. Oke, alasnya udah kepasang. Sekarang kita coba pasangin dulu apa Mang? Iya, ini dia. Pasang dulu fan prosesor ya, pasang dulu powernya biar nyala. Nanti kalau enggak mah nggak akan nyala, nggak akan muter, meledak kali itu PC.
Oke, selanjutnya ini RAM-nya ya. Saya pakai yang dari Corsair Vengeance LPX DDR4 2 kali 8 GB ya, 2 keping nih. Jadi totalnya 16 GB, 2666 MHz. Karena maksimal dari motherboard ini tuh dia frekuensinya segitu, 2666. Kalau misalkan pakai yang 3000 atau 3200 ya sama-sama aja, speednya bakal balik lagi ke default. Untuk pemasangan RAM biasa ya, jangan sampai kebalik, sampai ada bunyi klik baru oke. Klik ya, bukan beleduk. Oke, kita ke tahapan selanjutnya. Pasang apa dulu ya? Oh, power dulu deh. Karena saya rencananya nih nggak bakal pakai casing dulu ya. Buat tes awal nggak akan pakai casing dulu. Ini power supply yang saya pakai tuh dari brand Be Quiet, sistem power U9, 500 watt. Udah lebih dari cukup lah ya untuk menunjang semua komponen yang ada. Udah sertifikasi 80 plus bronze, jadi aman dan tenang lah ya untuk menyuplai semua komponen yang ada nantinya. Usahakan cari yang udah sertifikasi 80 plus bronze ya, dan nanti kalian bisa lihat di Google lah yang udah masuk sertifikasi beneran apa bohongan gitu. Nah, ini kabel powernya colokin dulu biar nyala. Kalau nggak dicolokin mah nggak akan nyala. Saya pasang dulu power ya biar nanti nggak pakojot sama komponen-komponen yang lain. Untuk power supply ini amat sangat penting ya, jadi nggak apa-apa kalau misalkan agak mahal juga, yang penting kualitasnya bener dan sudah terjamin gitu, diuji di lab ITB dan IPB. Selanjutnya untuk storage-nya saya pakai SSD dari Adata ya, seri SU650. Ini size-nya 240 GB. Cukup lah ya buat sistem, biar bisa kebut-kebutan gitu. Nggak usah nunggu lama-lama lagi. Sementara untuk storage kedua ini harddisknya dari Seagate 320 ya, 320 GB yang lama. Saya belum beli kalau yang baru mah.
Ya, selanjutnya untuk VGA ya. VGA di sini saya pakai dari Zotac Nvidia GeForce GTX 1650 yang super. Beda dengan 1650 yang biasa. Ini size-nya sama 4 GB, cuman memorinya beda ya. Kalau ini udah GDDR6, kalau yang 1650 tuh kalau nggak salah masih GDDR5. Performanya juga beda jauh sih, lumayan kalau kata saya. Saya udah lihat beberapa review, untuk performa lumayan cukup jauh bedanya. Jadi mending yang ini sih kalau kata saya mah. Ini twin fan ya, dan di sini ada 6 pin power ya, power tambahan. Untuk PGA zaman sekarang mah pakainya kayak gini ya. Biasa pakai PC jadul sih, komponen-komponen jadul. Jadi norak nggak tahu kalau misalkan ada yang kayak beginian tuh. Untuk opsi lainnya kalian bisa pakai dari Radeon ya, RX 570 yang 4 GB. Harganya kurang lebih sama lah, cuman beda beberapa ratus ribu. Untuk performance kurang lebih ya beda-beda dikit lah, masih unggul yang 1650 ini. Makanya kenapa saya pilih yang 1650 super ini, karena performanya di atas 1650 yang biasa, terus di atas RX 570 itu yang 4 GB. Ya, pemasangan PGA nya selesai. Next. Oke, semuanya udah terpasang dengan baik. Sekarang kita colokin dulu HDMI monitornya ya, biar nyala. Kalau nggak dicolokin mah nggak akan nyala. Ya, udah dipasang. Kita coba nyalin. Obeng mana obeng? Obeng. Jangan pakai linggis atau gergaji mesin ya. Nanti rusak. Nah, biasa ya, ditoel aja. Cukup ditoel aja. Oke, udah nyala. Normal sih ya untuk suara kebisingan ya, nggak terlalu berisik sih. Berisik dikit lah, karena kan itu bahan-bahan fannya tuh dari apa ya, kayak dari seng gitu lah. Jadi berisik sedikit, nggak terlalu berisik amat. Oke, semuanya udah oke. Udah masuk ke tampilan Windows juga. Saya bakal coba restart dulu ya. Kita setting dulu BIOS-nya sedikit lah. Oke, ini komponen yang tadi saya udah masukin ke casing ya. Saya udah pasang ke casing. Saya udah rapihin semuanya. Sekarang kita coba nyalain. Biasanya kalau komputer jadul tuh pas dites tanpa casing nyala, pas dipasangin ke casing malah jadi nggak nyala. Kalau ini aman lah ya, udah nyala. Oke. Kita masuk ke setting BIOS, karena kalau setting defaultnya itu speed RAM-nya tuh di 2133 ya. Ini saya udah setting di 266 biar kenceng aja gitu, biar maksimal performanya. Ini tampilan BIOS-nya cukup simpel sih ya. Kalau BIOS zaman sekarang tuh bisa pakai mouse dan bisa diklik juga. Beda kayak BIOS dulu kan, harus pakai keyboard dan segala macam, pusing bacanya juga. Nah, ini di sini di DRAM setting, terus DRAM frekuensi, ini banyak banget listnya, bisa kalian sesuaikan lah. Kalau saya pilih yang 266 karena
tadi RAM yang saya pakai tuh 266 ya, biar maksimal aja gitu speednya. Kita bakal coba tes, karena nanti saya bakal dipakai buat game dan segala macem ya, biar kenceng aja gitu. Oke, semuanya oke. Kita save change di yes dan restart. Untuk bootingnya cepet ya, karena pakai SSD sih, canggih lah. Emang nggak secepat M.2 NVMe ya, cuman lumayan lah segini. Cepat, paling cuma berapa detik langsung masuk di tampilan Windows. Oke, udah masuk di tampilan Windowsnya di desktop. Selanjutnya kita akan coba cek untuk sistemnya ya. Oke, sekarang kita udah masuk di tampilan desktopnya ya. Sekarang kita langsung coba cek pakai CPU Z deh. Kita lihat spek dalamannya. Ya, ini dia. Prosesornya Intel Core i3 10100 ya. Codename-nya Comet Lake, TDP-nya 65 watt. Nah, ini nih yang aneh. Kedeteknya soket LGA 1159. Apakah dia palsu? Apakah dia peniru? Apakah dia si Dadang? Untuk hertznya 3,6 GHz ya. Ini chatnya bisa kalian baca sendiri lah ya. Core-nya 4, read-nya 8. Mainboard-nya MSI, serinya H410M Pro. Udah support Comet Lake. BIOS-nya American Megatrend AMI ya. Versinya 1.10. RAM-nya udah oke, 16 GB DDR4, jalannya 2 channel. Ini untuk latensinya ya. Ini spek dari RAM-nya DDR4. Corsair oke. Udah support XMP 2.0 ya. Saya juga belum ngerti sih cara pakai XMP itu. Mungkin lain kali lah saya coba ulik tuh XMP. Ini kan tadi RAM-nya cuma 2 soket ya, tapi di sininya kebacanya 4 soket. Mungkin buat spare kali ya. Grafiknya ini Nvidia GeForce GTX 1650 Super oke dari Zotac. 4 GB GDDR6. Oke ya, semua sudah oke. Untuk cek VGA bisa pakai GPU Z ya. Di sini nih. Nvidia GeForce GTX oke. Kalau misalkan yang palsu itu kan ada bacaan ya, dalam tanda kurung fake di depan situ tuh. Nah, di situ ada bacaan fake. Kalau ini nggak ada bacaan fake, oke kali ori ya. Ini spek lengkapnya bisa kalian baca sendiri lah ya. Sekarang kita coba CPU Z-nya dari MSI ya. Ini ada include di dalam driver si motherboard MSI-nya itu. Nah, kalau di sini baru kedetek soket LGA 1200. Beda sama CPU Z yang tadi. Nggak ngerti saya juga kenapa bisa kayak gitu. Untuk sisanya mah semua sama sih, kayak CPU Z yang tadi. Beda dari pendeteksian soketnya aja sih ya, sama yang dari MSI ini. Oke, selanjutnya kita coba tes game langsung ya. Ya, sekarang kita udah ada di dalam gamenya ya. Game lawas, salah satu game legend juga nih, GTA 5 ya, dari Rockstar punya. Untuk settingnya display saya defaultkan aja.
paling yang di on kan tuh subtitlenya aja, sisanya default. Untuk setting grafiknya resolusinya 1080, saya lupa nggak lubah tuh harus monitornya harusnya 75, cuman disitu 60, saya lupa nggak ngerubah. Settingnya ini default ya, default di very high, semuanya very high. Untuk setting lainnya juga default aja, ini saya pakai yang default dulu. Enak lah ya gambarnya, nggak nge-lag, detailnya juga terjaga. Cuman nggak tahu nih pas saya record jadi lag atau enggak. Cuma kalau saya mainin biasa nggak nge-lag sih, aman-aman aja main. Nggak tahu ini MSI Afterburner saya nih statistiknya tuh benar apa enggak ya. Saya kayak yang ngaco gitu, kayak yang dia tuh stuck gitu di 60 fps. Hampir di semua game saya udah tes, hampir 5 game sama semua stuck di 60 fps. Entah ngaco atau gimana ya. Terlepas dari MSI Afterburner itu, menurut saya untuk game GTA 5 ini oke sih, nggak ada masalah, nggak ada lag sama sekali. Kalau di setting preset default di very high gini ya, masih aman-aman aja, masih nyantai-nyantai aja sih, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba cari keributan ya. Kita bikin beberapa ledakan. Kita coba FPS-nya drop. Sama sekali nggak drop. Nggak tahu error, nggak tahu apa nih aplikasi. Ya, intinya nggak ada drop FPS secara statistik. Secara game pun saya ngerasain secara langsung nggak ada lag sama sekali saat terjadi kerusuhan ini ya. Jadi untuk game GTA ini bisa kalian mainkan dengan amat sangat nyaman, enak, dan lancar ya, tanpa lag sama sekali. Jadi untuk game GTA 5 ini oke. Oke, game selanjutnya game balap ya, dari Project Cars 2015. Untuk settingnya masih di 1080, rata kanan sih ini karena di high ya. Saya udah kayak mentok gitu settingnya. Saya setting di high ini. Untuk performanya oke ya, nggak ngelag, enak sih. Kalau menurut saya lancar banget main game ini, walaupun dalam keramaian gini nih lagi numpuk kan, banyak mobil-mobil gitu juga aman sih. Transisi dari terang ke gelap gitu juga masih aman, nggak ada masalah. Jadi untuk game Project Cars 2015 ini aman lah ya. Oke. Oke, game selanjutnya adalah datang dari si cantik Lara Croft ya, di Shadow of Tomb Raider.
Untuk setting grafiknya saya preset di custom ya. Saya coba di setting ultra. Semuanya rata kanan. Untuk displaynya ini default aja, saya nggak banyak otak-atik sih kalau di sini mah. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat, kalau menurut saya lancar sih, enak. Grafik dan detailnya juga masih terjaga. Masuk ke keramaian pun nggak jadi masalah ya. FPS yang didapetin tuh kira-kira di kisaran 55 sampai 60 FPS ya untuk game ini. Jadi menurut saya aman sih kalau main game yang satu ini, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih nyaman, kalian bisa setting aja di preset highest atau di high juga. Grafiknya kurang lebih sama aja sih kayak gini, nggak beda-beda jauh amat. Jonah, he's at the gate. Oke, game selanjutnya itu dari The Witcher 3 ya. Game yang lumayan populer. Kalau saya nggak begitu tahu sih tentang game ini. Dan untuk post processingnya saya setting di medium ya, karena saya sudah coba di high gitu lumayan berat ya. Untuk setting ini saya kasih di default di high semua, biar stabil aja sih, jaga FPS nya. Enak lah ya di high juga grafiknya. Saya udah coba setting di ultra, cuman kadang ada beberapa scene atau beberapa frame yang jadi drop FPS gitu. Dropnya tuh paling sampai 40 sampai 45. Jadi saya cari aman aja sini, saya setting di high aja untuk performance yang lebih stabil. Setting ultra juga bisa, cuman ya begitulah, kadang-kadang sering terjadi drop FPS. Jadi untuk game The Witcher 3 ini aman lah ya. Oke, untuk game yang terakhir yang bakal saya tes adalah game Resident Evil 2 remake ya. Saya di sini pakai si cantik Claire. Bosen sih kalau si Leon mulu mah ya. Untuk settingnya di sini saya pakai setting preset recommended ya. Kenapa pakai yang recommended? Karena
balik lagi untuk menjaga si kestabilan FPS itu masih di 1080, settingnya high, medium, low, campur aduk semua lah. FPS nya enak sih ya, nyampe di 75. Saya udah coba di setting di high semua, saya high kan, sebenarnya masih kuat sih, masih enak untuk dimainkan. Cuman pas begitu cutscene jadi berat banget, jadi terjadi drop FPS sampai kisaran 30-40 FPS lah untuk di setting high. Kalau untuk setting preset recommended ini aman sih ya, nggak ada masalah dan nggak ada drop FPS sama sekali. Jadi untuk settingan Resident Evil 2 remake ini mending pakai setting yang recommended aja lah, cari aman. Waduh pak, digigit pak, si botak digigit. Grafiknya enak ya, detailnya tuh bener-bener kerasa walaupun di setting recommended gini juga. Waduh, nah biasanya terjadi drop FPS tuh pas lagi cutscene kayak gini nih. Kalau misalkan kalian setting di high bakal ada drop FPS bisa sampai 30. Kalau ini kan masih stabil aja, normal gitu. Mate ngeri ya di game ya, lumayan tegang. Ambil kunci dulu. Pantas aja diajab ya kotanya, koleksinya yang begituan. Waduh, bangun lagi tuh. Waduh, diblokir. Bahaya nih. Digocek dulu. Digocek juga. Ketemu juga tuh si Leon. We gotta get out of here. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. Come on! Get in! Nih, di keadaan rame pun nggak ada drop FPS ya, masih tetap stay aja. Nggak tahu emang ngaco, nggak tahu emang iya segitu. Tapi yang saya alamin pas main ini sih biasa aja sih, nggak ada lag-lag sama sekali. Aman lah di setting recommended ini. Grafik juga masih bagus, masih terjaga, masih oke. Jadi untuk game Resident Evil 2 ini aman lah ya. Oke banget.
Enggak yang terakhir deh, Resident Evil tadi. Saya pengen lihat dulu nih game yang terakhir, lupa nggak kemasukin. Game yang amat berat, Assassin's Creed Odyssey ya. Masih di 1080. Kalau yang ini ininya default. Untuk setting grafiknya saya setting di preset high ya, cari aman aja. Segini pun udah lumayan kerepotan. Saya pernah coba naikin ke very high tuh, FPS nya jadi drop banget ya, sampai 40-an. Kalau di setting high gini sih masih aman sih, masih di kisaran 60-an. Dan saya tuh lupa ini setting monitornya nggak dibuat ke 75 Hz ya, karena ini kan monitor udah support 75 Hz. Cuman saya lupa selalu setting di 60 Hz. Kalau saya coba setting di 75 Hz itu FPS lumayan suka ikut naik, jadi kisaran ke 70-an lah FPS nya. Untuk game ini di setting high sih nggak ada masalah ya, selama saya coba mainin game ini. Kalau di very high baru lumayan kerepotan. Dan untuk cutscene awal dari game ini pun lumayan kerepotan ya, cuma dapat di rata-rata kisaran 30 fps-an lah. Tapi kalau udah main biasa kayak gini ya normal aja sih, nggak ada masalah. Ya, jadi untuk game Assassin's Creed Odyssey ini aman lah ya, nggak ada masalah. Asalkan settingnya disesuaikan untuk menjaga FPS tetap stabil sih, biar enak juga kalian buat mainnya. Jangan terlalu memaksakan di ultra atau setting rata kanan banget ya. Yang penting mah kalian nyaman mainnya, nggak lag, grafik juga masih bisa kalian nikmati lah. Udah bagus gini juga. Dan berikut ini ya rincian dari PC yang saya rakit ini. Apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri ya, ngalamin pakai dan main di PC ini. Juga saya sempat riset ke beberapa channel, ke beberapa website untuk cari-cari info lah sedikit-sedikit. Jadi demikianlah sedikit review tentang Intel Core i3 10100 ini, karena saya juga masih sedikit eksperimen dikarenakan masih sibuk di dunia nyata ya.
Kalau menurut saya secara overall udah oke dan cukup banget sih untuk ngegame, karena saya terbiasa sebagai kaum kerehore Jos asoy geboy la 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 ye ye ye. Untuk main game di setting high atau very high aja sebenarnya udah cukup nyaman dan enak untuk dimainkan. Agak sulit juga sih rasanya kalau harus memaksakan banyak game terbaru untuk setting ultra rata kanan di PC dengan spek low end seperti ini. Dan saya udah coba untuk proses editing video lancar dan nyaman aja sih, nggak ada masalah yang berat-berat banget. Untuk proses renderingnya pun oke dan terbilang cepet sih kalau kata saya. Dan bagi kalian yang ingin lebih ngirit di budget, kalian masih bisa pakai Intel Core i3 9100F ya. Itu generasi ke-9 sebelum yang ini. Itu masih 4 core dan 4 thread. Jadi harus beda mobo juga sama yang ini. Kalau gen yang ke-9 itu kalian bisa pakai yang H310 ya untuk motherboard yang paling murahnya. Sedangkan untuk harga prosesornya sih beda sekitar 1 juta lah dengan gen yang ke-10 ini. Karena gen yang ke-10 ini kan masih terbilang mahal ya, karena baru rilis beberapa bulan yang lalu. Jadi harga di pasarannya masih tinggi, masih mahal. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya bagaimana perbandingan antara i3 Gen 9 dan 10 ini, kalau saya sekilas lihat di channel-channel yang lain sih performanya jelas unggul yang Gen ke-10 ini ya, karena dia 4 core dan 8 thread, jadi lebih unggul. Di beberapa game juga saya lihat unggulnya hampir jauh, lumayan. Tapi ya balikin lagi ke kalian sih, kalian lebih suka yang mana? Lebih suka yang up to date atau yang lebih ngirit ke budget tapi masih bisa dipakai untuk game dan kebutuhan sehari-hari. i3 Gen 9 juga nggak jelek-jelek amat ya, malah performanya menurut saya lumayan wah. Di harga segitu masih bisa sanggup buat mainin game-game berat yang agak kekinian ya. Jadi bisa jadi pilihan juga lah buat kalian, gak harus melulu up to date, tapi yang generasi sebelumnya juga masih bisa dipakai lah gitu. Oh iya, saya lupa, kalau tadi Mobo ini tuh saya pakai MSI H410M itu ada slot M.2 nya ya, udah support M.2, ada satu slot di bawah VGA. Tadi saya lupa nggak nunjukin slotnya, tapi itu ada di motherboardnya. Jadi bagi kalian yang pengen coba pakai M.2 biar lebih kencang, lebih ngebut, kalian bisa pakai satu M.2 di motherboard ini ya. Untuk komponen lainnya saya sudah sesuaikan dengan budget dan kebutuhan saya agar nggak terjadi bottleneck ya. Jangan asal pilih, asal mahal atau asal murah. Bagi kalian yang masih bingung apakah komponen kalian itu kompatibel apa enggak dengan yang lainnya, kalian bisa cek dulu ada ya di webnya, atau kalian bisa search di Google. Itu namanya PC Part Picker. Nanti saya taruh linknya di deskripsi deh. Untuk rekomend motherboard, menurut saya ya, kalian bisa pakai dari MSI atau Gigabyte. Itu udah terpercaya sih, biasanya orang-orang udah banyak yang pakai itu. Sedangkan untuk PGA kalian bisa pilih brandnya dari Zotac, dari Galax, MSI atau dari Gigabyte. Sedangkan dari RAM saya rekomendasiin untuk pakai dari Corsair, dari Kingston atau Crucial Ballistic ya. Sedangkan untuk power supply kalian bisa pakai Be Quiet atau
power supply dari Seasonic itu udah bagus dan udah banyak juga yang make. Harganya beda-beda tipis lah, mahal lebih quiet sedikit. Seasonic tuh beda kurang lebih 10-20 ribu lah. Kalau speknya sih sama-sama aja. Dan yang terpenting mah harus berlisensi lah ya, bersertifikat 80 plus bronze untuk power supply ini. Ya, dan segitu sajalah yang bisa saya sampaikan, sedikit tentang review, sedikit obrolan dan eksperimen ya dari saya, karena saya juga untuk ilmunya masih kurang dan masih kurang juga riset tentang Intel Core i3 Gen yang ke-10 ini, karena infonya juga masih sedikit, masih belum terlalu banyak orang yang kasih review tentang dari Gen ke-10 yang satu ini, karena banyaknya kan ngebahas yang i9, i7 biasanya kebanyakan. Kalau untuk i3 ini saya lihat masih jarang orang yang bahas dan jarang orang yang benar-benar ngetes game dengan combo dan komposisi seperti ini. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kalian, bisa jadi rekomendasi untuk kalian, buat kalian yang ingin merakit PC dari nol seperti saya. Mohon maaf untuk kualitas video lah ya, seperti biasa, dan informasi yang disampaikan barangkali ada beberapa yang salah atau keliru, karena saya juga masih belajar lah ya, masih punya banyak keterbatasan dalam ilmu dan info, juga dalam kualitas video karena keterbatasan fasilitas. Tapi semoga bisa jadi manfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk di komen agar channel ini bisa jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Tetap sehat, tetap semangat di tengah pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ciao muli.